Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi ini dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya Amirah Dinda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Pemirsa, semakin terkendalinya pandemi COVID-19 membuat Universitas Brawijaya berancang-ancang untuk kembali membuka perkuliahan secara luring. Rektor UB Profesor Nufil Hanani mengaku akan segera berembuk dengan dekan dan wakil dekan 1 dari semua fakultas untuk mempersiapkan hal tersebut secara matang. Kita akan rembuk dengan dekan-dekan, dengan para wakil dekan 1, tapi insya Allah kemungkinan besar adalah luring. Ya, kemungkinan besar akan luring. Akan namanya. Ya kalau ini sudah berhenti ya 100%. Tetapi kita mungkin mengakomodir yang masih ragu-ragu sehingga mungkin bisa diatur sesuai dengan anunya mahasiswa. Fakultasnya masing-masing? Sampai semua. Pak, berarti per kapan itu Pak? Apanya? Mulai PTN-nya? Ya, mulai tahun ajaran baru ya. Berarti sebenarnya masih daring? Ya, sekarang ini kan sekarang ini ada yang hybrid, ada yang daring, ada yang luring sekarang ini ya. Ya, tergantung dari masing-masing fakultasnya. Yang saat inilah ya. Program MBKM Semeru yang sudah berjalan pada gelombang 1 kemarin dirasakan manfaatnya oleh para mahasiswa yang terlibat di dalamnya. Hal tersebut diungkapkan salah satu peserta, Naufal Helmi, yang mengaku mendapat banyak manfaat dari kegiatan MBKM di Kecamatan Pronojiwo selama 3 bulan. Manfaat ya, baik dari teman-temannya sendiri ataupun dampak kepada masyarakatnya sendiri, karena kita mendapatkan ilmu yang jujur nggak bisa didapatkan di dunia perkuliahan, dan itu sangat bermanfaat sih untuk kita untuk menghadapi dunia kerja dan bermasyarakat. Terus untuk yang kemarin program kemarin itu ada berapa tema, dan mungkin dari Masnya sendiri sebagai apa di sana? Oke, untuk dari gelombang 1 sendiri ada 5 tema, dan saya dari tema Pemirsa, kasus hepatitis mulai meningkat di Indonesia setelah sebelumnya terjadi laporan data dari berbagai negara di Eropa hingga ke Singapura. Hal ini disampaikan oleh Dr. UB, Dr. Satrio Wibowo, bahwa melalui data tersebut dilaporkan adanya suatu penyakit yang ditandai dengan demam, kemudian kuning, diare, muntah hingga sakit perut. Sebagian kecil mengalami perburukan hingga mengalami kematian. Hal yang sama adalah adanya peningkatan enzim hati atau fungsi hati meningkat sangat tinggi. Jadi yang pertama saya sampaikan adalah bahwa ada satu laporan di WHO. Jadi laporan ini mengumpulkan beberapa data dari beberapa negara di Eropa terutama. Awalnya di Inggris, kemudian ada beberapa negara yang lain mengikuti, Perancis, Jerman, kemudian Denmark, ya, Italia, belakangan juga sampai ke Singapura ya. Awalnya itu tanggal 5 April itu di Inggris ya, tapi pada akhir April itu sudah ada di Jepang, Kanada, kemudian yang bulan Mei terakhir ini ada di Singapura. Totalnya sekitar 199 kasus ini melaporkan adanya suatu penyakit yang menyerupai klinisnya adalah hepatitis ya. Hepatitis. Nah, penyakit ini ditandai dengan demam, kemudian kuning, kemudian diare, muntah, sakit perut ya. Seperti hepatitis biasa. Kemudian beberapa di antaranya, sebagian kecilnya itu mengalami perburukan, ditandai dengan kejang, penurunan kesadaran, kemudian sebagainya mengalami kematian. Dan yang sama adalah adanya peningkatan enzim-enzim hati ya, atau pemeriksaan fungsi hati itu meningkat sangat tinggi. Nah, ini yang kesamaan di situ. Oleh karena itu kemudian
dikategorikan sebagai hepatitis karena organ yang paling terdampak di sini adalah organ hati. Nah, jadi itu sebagai informasi awal bahwasannya memang ada laporan atau report dari WHO bahwa terjadi beberapa kasus sebenarnya, tidak banyak, 169 kasus awal di Eropa dan sekarang sudah mulai mencapai Singapura. Ini sebagai informasi awal dari saya mengenai kasus ini. Ya baik, pertanyaan bagus sekali ini yang mau saya jelaskan sekarang ya. Jadi sebenarnya begini, saya akan mengutip pernyataan dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, yaitu Dr. Erwin, yang beliau juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan. Yang terjadi di Indonesia itu adalah sindroma jaundice akut. Jadi berbeda dengan hepatitis viral yang belum diketahui, tapi sindroma jaundice akut adalah suatu penyakit yang ditandai dengan demam dan kuning pada anak. Nah, kalau kita mengatakan itu sindroma jaundice akut, maka sebenarnya kausanya masih banyak sekali. Jadi bisa oleh karena infeksi, bisa oleh karena hepatitis, bisa oleh karena keganasan, bisa oleh karena infeksi berat oleh bakterial, bisa oleh karena sepsis, bisa oleh karena autoimun, bisa karena obat, ya itu semua bisa memberikan gejala kuning, ya. Sehingga ada suatu laporan atau suatu media cetak menuliskan 116 anak ya mengalami diduga mengalami ini, bukan, itu adalah kuning ya. Dan tidak semuanya hepatitis, sebagian kecilnya hepatitis. Yang lain masih banyak. Jadi kalau misalnya dianalogikan ya, tidak semua HP itu kemudian mereknya Samsung, tapi HP itu juga ada yang mereknya Nokia, ada yang mereknya itu Xiaomi, ada yang mereknya itu Oppo ya, macam-macam ya. Itu. Jadi yang betul adalah yang di Indonesia yang ada itu adalah sindroma jaundice akut atau penyakit kuning. Ya. Kemudian di antaranya memang ada yang suspek atau kasus probable namanya, itu di Jakarta ada 3 ya. Diduga kuat itu mengarah ke situ. Tetapi apakah kasus itu sudah masuk kategori ini, dari Kementerian Kesehatan maupun dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur belum mengkonfirmasi satupun kasus untuk yang di Jawa Timur. Bahwa yang kuning iya memang kami melaporkan, atau sindroma jaundice akutnya ada iya, tetapi apakah ini masuk dalam kategori hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya, itu belum ada satu kasus yang dikonfirmasi. Setelah hampir 2 tahun tidak dapat beroperasi secara maksimal, Hawaii Water Park pada masa libur Lebaran tahun ini meraup berkah dengan ribuan pengunjung perharinya. Bambang Yudo, Direktur Utama Hawaii Water Park, mengatakan bahwa pada masa libur Lebaran tahun ini menjadi atmosfer positif bagi industri pariwisata di Kota Malang, termasuk Hawaii Water Park. Tentu pastilah, karena dua tahun ini saya terus terangan ya, bahwa ini tiarap lah sebenarnya ya kita sangat ini karena masa pandemi ini kita cukup prihatin, tapi pada waktu kebijakan pemerintah pada tahun ini untuk cuti ada, baik di PNS, TNI Polri juga ada, kemudian ini ya yang bisa istrinya itu tombonya 2 tahun yang kita tiarap ini ya. Meningkat pasti ya. Sampai berapa Pak? Ya kurang lebih ya kita tetap ada pembatasan 75% dari jumlah ini. Ya kami tidak sampai 5.000 lah, di bawah itulah. Jadi tetap kita ini. Total Pak ya? Total biasanya kami sampai 6.000, kita 3.000, jadi sudah kami untuk tiket sudah kami tutup di situ. Itu 1 hari atau 1 minggu Pak? 1 hari, 1 hari hari. maksimal segitu ya. Maksimal gitu. Jadi yang tidak dapat tiket berikutnya, kan kita juga online kan. Nah, untuk hari berikutnya. Untuk menghindari hal yang tidak. Neuroscience merupakan salah satu keilmuan yang dapat dipelajari di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Bahkan Fakultas Kedokteran UB memiliki kelompok kajian tersendiri mengenai neuroscience dosen Fakultas Kedokteran. Hal ini juga aktif dalam kelompok kajian neuroscience. Dr. Husnul Khotimah menjelaskan bahwa neuroscience merupakan keilmuan yang mempelajari mengenai syaraf dalam tubuh manusia. Neuroscience ini mungkin gampangnya adalah ilmu yang mempelajari tentang syaraf, Pak Sidik. Jadi tentang otak dan
segala sistem yang terkait dengan proses-proses untuk persepsi, memori, kemudian pembelajaran, dan juga psikiatri atau psikolog itu sebenarnya juga masuk ke dalam neuroscience. Jadi yang mempelajari tentang saraf, khususnya sistem sel neuron. Neuron itu merupakan nama lain dari sel syaraf nih Pak, dengan pendekatan multidisiplin. Jadi mungkin nanti di kelompok kami, ini ada kami dari basic, ada teman-teman dari neurologi, dari Departemen Ilmu Neurologi, kemudian ada dari anestesi, kemudian di secara nasional kita juga ada dengan psikiatri, itu juga sebenarnya masuk ke dalam ranah neuroscience. Mungkin kurang lebih seperti Dalam keilmuan syaraf yang dipelajari dalam ilmu neuroscience, menurut Dr. Husnul Khotimah didominasi oleh ilmu syaraf. Namun menurutnya di Fakultas Kedokteran UB juga mengkaji secara lebih detail dan mendalam beberapa penyakit akibat syaraf. Beberapa penyakit tersebut diantaranya yakni stroke, disfungsi tidur, epilepsi, penuaan akibat syaraf, pikun, Alzheimer, hingga Parkinson. Secara umum yang paling banyak berperan di sini adalah syaraf nih Pak. Jadi teman-teman dari ilmu syaraf itu memang basicnya adalah neuroscience ini yang dikembangkan. Jadi di dalam misalnya di Departemen Neurologi itu sendiri ada beberapa subdepartemen atau istilahnya kelompok-kelompok kajian lebih kecil lagi. Misalnya ada khusus tentang stroke, kemudian tentang berbagai macam penyakit disfungsi gangguan tidur, kemudian epilepsi, kemudian penyakit-penyakit terkait dengan penuaan yang terkait dengan syaraf. Misalnya pikun atau demensia, Alzheimer, ini penyakit gangguan gerak pada manula yang paling banyak. Kemudian ada juga Parkinson dan lain-lain. Kemudian kajian-kajian di psikiatri itu sebenarnya juga banyak yang terkait dengan neuroscience. Nah, itu bisa kita kaji dengan berbagai macam pendekatan tadi untuk kepentingan-kepentingan klinis yang kemudian bisa diaplikasikan pada masyarakat. Mungkin teman-teman di rumah sakit ini juga sudah banyak mengaplikasikan ini. Di tim kami sendiri di kelompok kajian neuroscience ini mayoritas memang anggotanya ada dari Departemen Ilmu Neurologi, kemudian kami sendiri dari Departemen Farmakologi, kemudian dari kulit itu juga ada, dari mata juga ada, karena sebenarnya dalam tubuh kita ini kan tidak ada yang lepas dari persyarafan, ya Pak. Jadi misalnya mata itu komplikasi diabetes yang berujung pada glukoma dan kebutaan ternyata tidak lepas dari disfungsi syaraf. Menurut dosen FKUB, Dr. Husnul Khotimah, dalam kajian yang sudah dipelajari, kejadian glukoma tidak lepas dari sistem syaraf yang terganggu. Hal ini menjadikan dalam keilmuan neuroscience, kondisi sistem syaraf pada mata juga dikaji secara mendalam sebagai salah satu bagian dari keilmuan neuroscience. Di tempat kami juga ada Dr. Sesko, spesialis mata konsultan. Beliau mempelajari tentang glaukoma, di mana ini juga merupakan sebagai bagian dari neuroscience sebenarnya. Jadi komplikasi diabetes itu ternyata bisa menyebabkan kebutaan. Nah, ternyata ini juga ada peran dari sistem syaraf yang inadequate atau mengalami disfungsi. Nah, disitulah peran dari neuroscience. Kemudian teman-teman dari anestesi ini juga mempelajari neuroscience juga
seperti itu. Hotel Grand Mercure Mirama Malang melakukan pengundian ratusan hadiah dari sponsor untuk pengunjung yang telah melakukan iftar Ramadan di hotel selama bulan Ramadan. Menurut GM Hotel Grand Mercure, Sugito Ado, terdapat total 123 hadiah dari sponsor, meliputi grand prize sebesar 3 buah voucher DP rumah senilai 150 juta, 10 emas dari Pegadaian, 100 tabungan umroh senilai total 100 juta, serta hadiah menarik dari sponsor lainnya. Buka puasa bersama kemarin, iftar yang pertama kami lakukan di tahun ini, dan alhamdulillah berkat support dari teman-teman media juga semuanya, acara berjalan lancar dan sangat bagus respon dari masyarakat, dari market. Ini juga berkat teman-teman share dari media dan juga partner-partner kami yang sudah mendukung acara ini, dan mudah-mudahan di tahun depan kita masih bisa ketemu kembali dan bisa bekerja sama kembali, bahkan mungkin bisa lebih baik, dan juga sama-sama kita bisa menjalankan acara dengan baik dan lebih meriah, dan pastinya kita berharap market juga tambah antusias untuk bisa menikmati buka puasa bersama di Grand Mercure Mirama di restoran Liberty. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Amirah Dida dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.